Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris lewat unggahan di akun Instagramnya. Hari ini tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi, tulis Hotman di Instagram. Hotman menyebut, Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya keluarga Vina menyebut, Linda juga mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah, keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudi Irawan untuk membela Pegi di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudi Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung. Rudi menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Pegi berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Pegi di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudi kepada Deddy Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak Rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana, nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudi mengaku Pegi sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudi mengulang pernyataan Pegi kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak. Sambung Rudi. Terakhir Rudi berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudi mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Pegi itu orang benar Pak, bukan orang jahat. Minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudi amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Sementara itu,
polisi kuak pelarian Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Peggy Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Peggy Setiawan. Di Bandung, Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama? PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Peggy Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Peggy Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Peggy Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan. Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Peggy Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata pengacara Vina, Hotman Paris sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana, imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help. Darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. What? Tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Tangis Kartini, 48. Ibunda dari Peggy Setiawan yang anaknya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Peggy terancam hukuman mati. Seperti diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Polda Jawa Barat menghadirkan Peggy Setiawan, PS, alias Perong yang diduga menjadi otak pembunuhan kasus kematian Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam pernyataannya, selepas melihat konferensi pers yang digelar Polda Jabar terhadap anaknya, Kartini menyampaikan dukungannya yang tulus kepada Peggy. Peggy, kamu harus kuat, karena mama tahu kamu gak bersalah, ujarnya. Kartini dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kartini juga berjanji akan berjuang demi membuktikan ketidakbersalahan anaknya. Mama bersumpah, akan berjuang, karena kamu tidak bersalah, ucapnya. Ia merasa bingung dengan keterangan saksi yang menyebut Peggy berada di lokasi kejadian. Saya gak ngerti, kenapa saksi bicara gitu, menyebut Peggy ada di lokasi kejadian, padahal anak saya gak bersalah, jelasnya. Dukungan Kartini kepada Peggy menggambarkan betapa besarnya rasa kasih seorang ibu yang yakin pada ketidakbersalahan anaknya dan bertekad untuk membuktikannya. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya.
Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah, ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini? Sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya gitu? Oh, kalau kami itu pertamanya apa ya, bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana?
Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya, nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dhani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dhani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD. Begitu secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Namanya bukan Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris lewat unggahan di akun Instagramnya. Hari ini tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi, tulis Hotman di Instagram. Hotman menyebut, Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya keluarga Vina menyebut, Linda juga mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah, keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudi Irawan untuk membela Pegi di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudi Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung.
Rudy menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Pegi berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Pegi di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudy kepada Dedi Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana. Nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudy mengaku Pegi sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudy mengulang pernyataan Pegi kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak, sambung Rudy. Terakhir Rudy berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudy mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Pegi itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudy amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Sementara itu, polisi kuak pelarian Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Pegi Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Pegi Setiawan. Di Bandung, Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama, PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Pegi Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Pegi Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Pegi Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan. Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Pegi Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Pegi Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang. Bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata pengacara Vina, Hotman Paris sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana, imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024, aduh apa yang terjadi hukum di negeri ini. Pak Jokowi please help, darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi, TDK eksis, what, tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Tangis Kartini, 48, ibunda dari Pegi Setiawan yang anaknya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Pegi terancam hukuman mati. Seperti diketahui, Pegi alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Polda Jawa Barat menghadirkan Pegi Setiawan, PS, alias Perong yang diduga menjadi otak pembunuhan kasus kematian Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024.
Dalam pernyataannya, selepas melihat konferensi pers yang digelar Polda Jabar terhadap anaknya, Kartini menyampaikan dukungannya yang tulus kepada Peggy. "Peggy, kamu harus kuat, karena mama tahu kamu gak bersalah," ujarnya. Kartini dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kartini juga berjanji akan berjuang demi membuktikan ketidakbersalahan anaknya. "Mama bersumpah, akan berjuang, karena kamu tidak bersalah," ucapnya. Ia merasa bingung dengan keterangan saksi yang menyebut Peggy berada di lokasi kejadian. "Saya gak ngerti, kenapa saksi bicara gitu, menyebut Peggy ada di lokasi kejadian, padahal anak saya gak bersalah," jelasnya. Dukungan Kartini kepada Peggy menggambarkan betapa besarnya rasa kasih seorang ibu yang yakin pada ketidakbersalahan anaknya dan bertekad untuk membuktikannya. Sini suaranya jejak beker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang sini suaranya jejak beker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Itu pukulin, itu perkosa. Oh, gitu. Mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang sini suaranya jejak beker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Itu pukulin, itu perkosa. Oh, gitu.
Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini, sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya gitu? Oh, kalau kami itu pertamanya apa ya, bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana? Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD. Gitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini selalu yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris lewat unggahan di akun Instagramnya.
Hari ini tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi, tulis Hotman di Instagram. Hotman menyebut, Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya keluarga Vina menyebut, Linda juga mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah, keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Rudi Irawan ayah Peggy Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudi Irawan untuk membela Peggy di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudi Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Peggy Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung. Rudi menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Peggy berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Peggy di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudi kepada Deddy Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak Rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana. Nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudi mengulang pernyataan Peggy kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak, sambung Rudi. Terakhir Rudi berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudi mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Peggy itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudi amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Sementara itu, polisi kuak pelarian Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Peggy Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Peggy Setiawan. Di Bandung, Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama, PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Peggy Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Peggy Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Peggy Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan. Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Peggy Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang. Bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata pengacara Vina,
Hotman Paris sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana, imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help. Darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. What? Tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Tangis Kartini, 48, ibunda dari Peggy Setiawan yang anaknya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy terancam hukuman mati. Seperti diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Polda Jawa Barat menghadirkan Peggy Setiawan, PS, alias Perong yang diduga menjadi otak pembunuhan kasus kematian Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam pernyataannya, selepas melihat konferensi pers yang digelar Polda Jabar terhadap anaknya, Kartini menyampaikan dukungannya yang tulus kepada Peggy. Peggy, kamu harus kuat, karena mama tahu kamu gak bersalah, ujarnya. Kartini dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kartini juga berjanji akan berjuang demi membuktikan ketidakbersalahan anaknya. Mama bersumpah, akan berjuang, karena kamu tidak bersalah, ucapnya. Ia merasa bingung dengan keterangan saksi yang menyebut Peggy berada di lokasi kejadian. Saya gak ngerti, kenapa saksi bicara gitu, menyebut Peggy ada di lokasi kejadian, padahal anak saya gak bersalah, jelasnya. Dukungan Kartini kepada Peggy menggambarkan betapa besarnya rasa kasih seorang ibu yang yakin pada ketidakbersalahan anaknya dan bertekad untuk membuktikannya. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang di sini semua yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016.
Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Itulah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini, sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya gitu? Oh, kalau kami itu pertamanya apa ya, bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana? Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dhani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dhani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD. Begitu secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Peggy, seperti itu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Itu.
backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris lewat unggahan di akun Instagramnya. Hari ini tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi, tulis Hotman di Instagram. Hotman menyebut, Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya keluarga Vina menyebut, Linda juga mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah, keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Rudi Irawan ayah Peggy Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudi Irawan untuk membela Peggy di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudi Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Peggy Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung. Rudi menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Peggy berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Peggy di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudi kepada Deddy Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak Rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana, nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudi mengulang pernyataan Peggy kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak. Sambung Rudi. Terakhir Rudi berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudi mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Peggy itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudi amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Sementara itu, polisi kuak pelarian Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Peggy Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Peggy Setiawan. Di Bandung, Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama, PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Peggy Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Peggy Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Peggy Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan.
Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Peggy Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata pengacara Vina, Hotman Paris sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana, imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help. Darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. What? Tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Tangis Kartini, 48. Ibunda dari Peggy Setiawan yang anaknya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Peggy terancam hukuman mati. Seperti diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Polda Jawa Barat menghadirkan Peggy Setiawan, PS, alias Perong yang diduga menjadi otak pembunuhan kasus kematian Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam pernyataannya, selepas melihat konferensi pers yang digelar Polda Jabar terhadap anaknya, Kartini menyampaikan dukungannya yang tulus kepada Peggy. Peggy kamu harus kuat, karena mama tahu kamu gak bersalah, ujarnya. Kartini dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kartini juga berjanji akan berjuang demi membuktikan ketidakbersalahan anaknya. Mama bersumpah, akan berjuang, karena kamu tidak bersalah, ucapnya. Ia merasa bingung dengan keterangan saksi yang menyebut Peggy berada di lokasi kejadian. Saya gak ngerti, kenapa saksi bicara gitu, menyebut Peggy ada di lokasi kejadian, padahal anak saya gak bersalah, jelasnya. Dukungan Kartini kepada Peggy menggambarkan betapa besarnya rasa kasih seorang ibu yang yakin pada ketidakbersalahan anaknya dan bertekad untuk membuktikannya. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Namanya bukan Mel. Ya, namanya. Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Itulah lagi itu suaranya. Minta
ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Mel-mel itu. Namanya bukan Mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker Mel-mel itu. Namanya bukan Mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan nggak kenal. Oh dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah, ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini? Sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya gitu? Oh, kalau kami itu pertamanya apa ya, bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana? Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD begitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Yang ngasih suara yang jejak backpacker Mel-mel itu. Namanya bukan Mel-mel.
Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang di sini suaranya jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris lewat unggahan di akun Instagramnya. Hari ini tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi, tulis Hotman di Instagram. Hotman menyebut, Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya keluarga Vina menyebut, Linda juga mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah, keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudi Irawan untuk membela Pegi di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudi Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung. Rudi menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Pegi berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Pegi di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudi kepada Deddy Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak Rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana, nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudi mengaku Pegi sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudi mengulang pernyataan Pegi kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak, sambung Rudi. Terakhir Rudi berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudi mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Pegi itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudi amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Sementara itu,
polisi kuak pelarian Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Peggy Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Peggy Setiawan. Di Bandung, Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama? PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Peggy Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Peggy Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Peggy Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, ucap Surawan. Surawan juga menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon, tidak ada yang berani mengungkapkan siapa sosok Peggy Irawan yang sempat buron. Namun setelah didesak mereka akhirnya bersedia buka suara. Tidak ada pelaku lain yang berani menerangkan kalau PS ini orangnya, ujar Surawan. Akhirnya kita bicara dengan yang lain dari hati ke hati, imbuhnya. Surawan lalu menyebut DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata pengacara Vina, Hotman Paris sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana, imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024, aduh apa yang terjadi hukum di negeri ini. Pak Jokowi please help, darurat hukum, yang 2 DPO katanya fiksi, TDK eksis, what, tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Tangis Kartini, 48, ibunda dari Peggy Setiawan yang anaknya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Peggy terancam hukuman mati. Seperti diketahui, Peggy alias Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Polda Jawa Barat menghadirkan Peggy Setiawan, PS, alias Perong yang diduga menjadi otak pembunuhan kasus kematian Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam pernyataannya, selepas melihat konferensi pers yang digelar Polda Jabar terhadap anaknya, Kartini menyampaikan dukungannya yang tulus kepada Peggy. Peggy kamu harus kuat, karena mama tahu kamu gak bersalah, ujarnya. Kartini dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kartini juga berjanji akan berjuang demi membuktikan ketidakbersalahan anaknya. Mama bersumpah, akan berjuang, karena kamu tidak bersalah, ucapnya. Ia merasa bingung dengan keterangan saksi yang menyebut Peggy berada di lokasi kejadian. Saya gak ngerti, kenapa saksi bicara gitu, menyebut Peggy ada di lokasi kejadian, padahal anak saya gak bersalah, jelasnya. Dukungan Kartini kepada Peggy menggambarkan betapa besarnya rasa kasih seorang ibu yang yakin pada ketidakbersalahan anaknya dan bertekad untuk membuktikannya. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya.
Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini selalu yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini selalu yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Dan ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya gitu? Oh, kalau kami itu pertamanya apa ya, bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana?
Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dhani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dhani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD. Begitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Sedikit suaranya jejak berdebar mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin 27 Mei 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, lewat unggahan di akun Instagramnya. Hotman menyebut Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya, keluarga Vina juga menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang sedikit suaranya jejak berdebar mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Linda, sahabat Vina yang kerap mengalami kesurupan akan diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Adapun status Linda dalam kasus pembunuhan sahabatnya itu adalah sebagai saksi. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris lewat unggahan di akun Instagramnya. Hari ini tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda sebagai saksi, tulis Hotman di Instagram. Hotman menyebut, Linda kembali kesurupan diduga arwah Vina 2 hari yang lalu. Dalam kesurupan itu, Linda meminta polisi untuk memeriksa seseorang yang diduga ikut memukul dan memperkosa Vina. Tidak jelas apakah sosok itu termasuk di antara 8 pelaku yang sudah ditangkap atau tidak. Sebelumnya keluarga Vina menyebut, Linda juga mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah, keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan muncul, dia siap membuktikan jika putra tak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sejumlah bukti dan saksi tengah disiapkan oleh Rudi Irawan untuk membela Pegi di pengadilan nantinya. Hal tersebut diungkap Rudi Irawan manakala muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi tayang, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Politisi Deddy Mulyadi diketahui menyambangi kontrakan Rudi Irawan ayah Pegi Setiawan di Ketapang, Kabupaten Bandung.
Rudy menegaskan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam di Cirebon, posisi sang putra Pegi berada di Bandung bekerja dengannya membangun rumah warga di Raca Manyar. Pegi di proyek ngumpul sama anak-anak, saksinya banyak, cerita Rudy kepada Dedi Mulyadi. Mereka, teman kuli, siap bersaksi, dan yang punya Pak Rumah bernama Pak Agus siap juga bersaksi. Waktu di hari kejadian juga saya pastikan anak saya berada di sana. Nggak ada libur kerja non-stop, tuturnya. Lebih jauh, Rudy mengaku Pegi sempat curhat kepadanya saat rumah di Cirebon sempat gerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Dia curhat, kenapa saya ikut terbawa-bawakan saya di Bandung, ujar Rudy mengulang pernyataan Pegi kala itu. Anak pendiam anak seorang kuli nggak mungkinlah Pak. Sambung Rudy. Terakhir Rudy berharap minta keadilan untuk anaknya. Bahkan Rudy mengaku sakit hatinya lantaran sang putra diperlakukan seperti ini. Pegi itu orang benar Pak, bukan orang jahat, minta dukungan, tuturnya, saya tahu dari kecil anak ini pendiam, nggak kemana-mana dan tidak nakal, saya tahu persis, jelasnya. Rudy amat yakin anaknya tidak bersalah. Saya berani bersumpah, jika pengakuan saya salah siap dihukum, tegasnya. Sementara itu, Polisi kuak pelarian Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan DPO kasus Vina selama 8 tahun. Adapun Pegi Setiawan ternyata tinggal bersama ayah kandungnya di Ketapang, Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, mengungkapkan alasan pihaknya kesulitan menangkap Pegi Setiawan. Di Bandung, Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Kenapa kok lama? PS ini meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Ketapang, ucap Surawan. Dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya, imbuhnya. Diduga demi melindungi identitas asli Pegi Setiawan, sang ayah menyebut anaknya tersebut sebagai keponakannya. Hal tersebut berdasarkan keterangan pemilik indekos yang ditinggali oleh Pegi Irawan serta ayahnya. Tak cuma itu, Pegi Setiawan juga mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Dia mengaku sebagai keponakan dan dikenal